Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar di seluruh Indonesia, selamat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Putih, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, Ibu Putih akan mengajarkan Anda tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Pada part yang pertama, kita telah membahas tentang bacaan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Asbabun Nuzul ayat 48 dari Quran Surat Al-Ma'idah. Isi kandungan apa saja yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48? Bagaimana penerapan karakter yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Mari kita belajar bersama. Penelaah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Part yang kedua. Asbabun Nuzul dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Namun yang diingat ada faktor terpenting, yakni umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya, umat Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil, umat Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat, dan umat Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Jadi, diharapkan umat Islam mengamalkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Kandungan isi Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama, Al-Quran itu hak, baik isi maupun kandungannya. Yang dimaksud hak di sini adalah benar adanya, bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian atau tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya. Dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, meski masih ada bagian syariat yang dipertahankan. Jadi, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Ada isi dari kitab-kitab yang terdahulu itu tetap ada dalam Al-Quran intinya. Tapi juga ada yang dibatalkan atau dihapus. Jadi yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang, dan keadaan yang sesuai dengan ketika Al-Quran itu diturunkan, maka apa yang ada dalam kitab Injil, Taurat, Zabur itu tetap dipertahankan. Namun, yang perlu diingat, kalau suatu hukum itu sudah dihapus dengan hukum yang baru, yakni hukum yang terdapat dalam Al-Quran, maka hukum-hukum yang sudah lalu itu dihapus. Dan boleh diamalkan hanyalah yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan penyempurna dari seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah. Selanjutnya, isi kandungan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yang keempat, yakni bagi setiap umat itu ada kiblatnya sendiri. Umat
Islam harus giat melakukan segala bentuk kebajikan seperti sholat, menuntut ilmu, peduli kepada sesama, menebarkan kedamaian, berprestasi, maksimal dalam bekerja, santun dalam bertutur kata, dan selalu memberikan nasihat yang baik. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan syariat khusus bagi setiap umat sesuai dengan masanya. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki menjadikan semua manusia satu umat, satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu agama. Yang kedelapan, manusia didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga muncul ide, gagasan, dan kreativitas baru menuju peningkatan kualitas dan keunggulan hidup manusia. Yang kesembilan, jika terjadi perselisihan, carilah solusi yang terbaik untuk semua. Yang kesepuluh, perbedaan baik dalam bentuk apapun merupakan sunnatullah. Sunnatullah itu adalah hukum alam. Hukum alam itu adalah sesuatu secara kodrati, bahwa semua itu terdapat perbedaan. Tapi perbedaan itu merupakan rahmat bagi alam semesta, ya. Ada hitam, ada putih, ada kuning, ada merah, dan sebagainya. Itu adalah rahmat. Nah, seumpama kalau semua itu warnanya sama, putih semua, kuning semua, hitam semua, maka dunia tidak akan berwarna. Nah, dengan perbedaan itu tidak usah dicari beda-bedanya, ya. Tapi bagaimana dari warna-warna tersebut itu menuju pada suatu tempat yang sama, yakni keindahan. Kalau kita kepada Allah, yaitu bagaimana dengan perbedaan itu kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penerapan karakter dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama, memiliki keyakinan yang mantap terhadap kebenaran Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, nilai karakter yang muncul adalah sikap religius. Yang kedua, setiap umat itu memiliki minhaj dan syariat sendiri yang harus dijadikan pedoman hidupnya agar tercapai kebahagiaan yang sejati. Minhaj itu aturan, syariat, pedoman, itu namanya minhaj. Nah, dari butir sikap ini akan tumbuh nilai karakter, yakni religius dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki satu umat dalam satu umat dan satu agama. Karena itu perlu adanya toleransi. Nah, di Indonesia ada agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen, aliran kepercayaan. Nah, masing-masing agama mari saling bertoleransi. Karena sejatinya sama, kita menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Cuma sebutannya aja yang berlain-lainan. Yang keempat, berlomba-lomba dalam kebaikan agar tercapai peningkatan kualitas dan keunggulan hidup. Nah, nilai karakter yang muncul adalah tanggung jawab serta peduli lingkungan. Yang kelima, jika terjadi perselisihan, carilah solusi yang terbaik untuk semua. Nah, sikap nilai karakter yang muncul adalah cinta tanah air, santun, semangat kebangsaan. Nah,
Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kita kali ini, yang pertama, Al-Quran itu hak. Nah, baik isi dan kandungannya, cara turunnya, dan zat yang menurunkan, yang mengantarnya, maupun yang diturunkan kepadanya. Yang kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian atau tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran, dan saksi salahnya kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya. Dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW membatalkan semua syariat yang lalu, meskipun ada bagian syariat yang masih dipertahankan. Yang keempat, setiap umat telah ditetapkan syariat dan manhajnya, dan umat Nabi Muhammad SAW pun demikian. Hanya saja syariat Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat dan berlaku sepanjang masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki adanya satu umat, bahkan satu agama. Namun manusia diberi kebebasan untuk memilih, sehingga wajar di akhirat nanti ada pertanggungjawaban. Yang keenam, adanya kebebasan memilih, manusia didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga muncul ide, gagasan, dan kreativitas baru menuju peningkatan kualitas dan keunggulan hidupnya. Yang ketujuh, jika ada perselisihan, carilah solusi yang terbaik untuk semua. Jangan berkutat pada perbedaan, karena di akhirat nanti semua perselisihan itu akan dibuka dan segala hakikat kebenaran akan diungkapkan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Ya, Ibu tunggu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman Anda yang satu SMA, SMK, ataupun teman di luar SMA, SMK yang membutuhkan. Akhirul kalam, banyak salah dari Ibu, mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.